Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu sekalian pengurus RW 1 Desa Lugonto, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya Khoifah Tri Ambarwati, perwakilan dari kelompok 9 Fakultas Keperawatan Universitas Jember, akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai edukasi pembiasaan dari 5M. Yang pertama ialah pendahuluan, yaitu COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan global yang berdampak besar pada cara pandang orang memahami dunia dan kehidupan sehari-hari. Gejala COVID-19 sendiri seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Namun beberapa kasus telah berkembang menjadi komplikasi yang berat seperti kegagalan organ, shock septik, edema paru, pneumonia berat, dan sindrom pernafasan akut. Masyarakat sendiri masih belum sepenuhnya mematuhi himbauan pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan 5M dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Terutama beberapa masyarakat di RW 1 Desa Lugonto, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, masih terdapat banyak yang belum mengetahui dan kurang memperdulikan protokol kesehatan 5M, sehingga diperlukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan 5M di masa pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan beberapa protokol 5M, yaitu yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Yang pertama memakai masker. Memakai masker merupakan perilaku penting yang harus terus-menerus dilakukan masyarakat, meskipun hanya keluar rumah dengan jarak dekat. Kemudian di sebelah kanan merupakan 3 kesalahan cara memakai masker, yaitu yang pertama, tidak menutupi area dagu, kemudian masker berada di bawah hidung dan hanya melindungi mulut, dan yang ketiga, masker berada di bawah area dagu. Kemudian selanjutnya, inilah beberapa langkah cara memakai masker yang benar, yaitu yang pertama dengan menutup mulut, hidung, dan dagu, memastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan, kemudian menekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda, kemudian lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinga, kemudian mencuci tangan memakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah, dan mengganti masker yang sudah dipakai. Berikut ini merupakan beberapa tipe-tipe dari masker. Banyak masker yang bisa digunakan oleh masyarakat. Bisa dilihat sendiri nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya ialah mencuci tangan. Kebiasaan hidup bersih dan sehat yang sudah lama diterapkan. Ketika masa pandemi, kebiasaan ini harus lebih ditingkatkan sebagai bentuk waspada. Dan ini merupakan langkah-langkah dari mencuci tangan yang benar, meliputi 9 langkah. Yang pertama ialah membasahi tangan, kemudian menggosok telapak tangan, menggosok sela-sela jari, kemudian menggosok punggung tangan secara merata, menggenggam dan memutar kedua ibu jari secara bergantian, menggosok kuku secara bergantian, menggosok kedua pergelangan tangan secara bergantian, membilas tangan dengan air bersih, dan yang terakhir mengeringkan dengan handuk atau tisu. Kemudian menjaga jarak. Ini penting dilakukan untuk menghindari transmisi atau penularan virus COVID-19 dari satu orang ke orang lainnya. Biasanya jaga jarak bisa diterapkan dengan jarak 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan. Apakah kejadian batuk pilek di lingkungan masyarakat adalah virus flu biasa atau merupakan tanda gejala dari COVID-19? Maka dari itu menjauhi kerumunan untuk meminimalkan kontak dengan droplet atau virus harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ialah mengurangi mobilitas. Aktivitas sehari-hari memang penting, utamanya adalah bekerja, namun setidaknya diam di rumah dan tidak berkegiatan di lingkungan luar saat pandemi merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak. Yang selanjutnya kita akan membahas pemulihan. Setelah sakit, tubuh kita akan membutuhkan pemulihan agar menjadi sehat dan bugar. Sehat dan bugar itu sendiri dibedakan, yaitu sehat ialah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian bugar sendiri ialah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk mengisi waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah, cara untuk membuat
tubuh sehat dan bugar ialah yang pertama bisa dimulai dengan olahraga. Olahraga secara konsisten dapat menambah semangat dan kualitas hidup. Olahraga juga mampu memperbaiki kesehatan jantung, paru-paru maupun otot sehingga dapat memenuhi stamina. Olahraga yang dapat kita lakukan ialah yoga, senam, jalan pagi, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian bisa dengan minum air putih. Minum air dapat mencegah tubuh dari dehidrasi dan memulihkan stamina tubuh. Setiap orang harus minum 2 liter atau 8 gelas air putih setiap harinya. Nah, yang ketiga ialah makan lebih sering. Setelah sakit, tubuh biasanya masih terasa lemas, maka makanlah lebih banyak dalam porsi kecil tetapi sering sepanjang hari agar dapat memulihkan stamina. Kemudian pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks karena biasanya memakan waktu yang lebih lama untuk diserap tubuh, serta mencegah terjadinya lonjakan gula darah. Kemudian yang keempat, mengistirahatkan tubuh. Tidur yang cukup dapat meningkatkan stamina dan mengurangi rasa lelah. Maka penting untuk mengatur jam tidur dan istirahat. Setidaknya setiap orang butuh waktu paling tidak 10 menit untuk beristirahat di sela-sela aktivitas. Sedangkan kualitas jam tidur seseorang setidaknya 7-8 jam per hari. Dan yang kelima ialah membiasakan hidup sehat. Hidup sehat dengan menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ayo jaga kebiasaan baru saat pandemi dengan 5M, agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan dengan kondisi tubuh tetap sehat. Dan ini merupakan salah satu leaflet dari kami untuk Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih mudah untuk memahami apa yang sudah kami sampaikan, yaitu mengenai pembiasaan 5M. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.